Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang dampak badai luar angkasa ungu ada di 8 meridian Loseng. Mungkin jika dia seorang pejuang biasa, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Namun fisik Loseng istimewa. Meskipun meridian tubuhnya diblokir oleh kekuatan ruang, bagian dalamnya tidak rusak, hanya perlu dibersihkan sedikit oleh kekuatan ruang. Namun membersihkan kekuatan spesial ini bukanlah tugas yang mudah, dan itu membutuhkan sejumlah keterampilan Loseng. Setelah 1 malam berlalu, Loseng menghilangkan kekuatan luar angkasa dari seluruh tulang belakang. Tapi meskipun tubuhnya masih tidak bisa bergerak, dia mampu memutar lehernya dan berbicara. Pagi-pagi sekali tenda dibuka, tetapi gadis kecil itu memegang kue dan sekantong air di tangannya, memberikannya kepada Loseng. Saat gadis kecil itu hendak memberi makan kue kepada Loseng, Loseng tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Siapa nama Anda?" Gadis kecil itu menatap Loseng dengan matanya yang terbelalak, dan setelah tertegun beberapa saat, dia berteriak dan berlari keluar. "Ayah, orang aneh itu bisa berbicara." Aneh? Loseng memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Begitu gadis kecil itu selesai berbicara, tenda dibuka kembali, dan pria parubaya itulah yang menyelamatkan nyawanya kemarin. "Anak muda, apakah Anda sudah bangun?" tanya pria parubaya di kepala. "Di mana ini?" Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan Loseng, pria parubaya itu juga menunjukkan ekspresi aneh dan bertanya dengan bingung. "Ini adalah padang rumput klan iblis. Apakah Anda tahu?" "Peternakan klan iblis?" Wajah Loseng menunjukkan kecurigaan. "Apa maksud Anda?" tanya Loseng dengan bingung. Senyuman tak berdaya muncul di wajah pria parubaya itu. "Padang rumput adalah padang rumput. Apa ada arti yang lain?" Mendengar itu, Loseng bahkan lebih bingung, karena ini adalah padang rumput parang iblis. Mengapa ada penggembala manusia? Meskipun iblis jauh lebih baik daripada ras binatang murni seperti monster, karena ras iblis masih memiliki warisan budidaya sendiri. Mereka tetaplah ras asing, jadi bagaimana mereka bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia? Terlebih lagi menurut Tianmo Abadi, benua ini adalah dunia yang kacau, sehingga hal seperti itu semakin tidak mungkin terjadi. Pada saat ini, Loseng tiba-tiba mendengar teriakan dari luar. "Utusan iblis ada di sini! Utusan iblis ada di sini!" Dan semua lelaki muda dan tua dari setiap rumah keluar. Pria parubaya itu mengangguk ke arah Loseng, kemudian berkata, "Maaf, untuk saat ini, utusan Raja Iblis datang ke peternakan untuk menjemput orang. Menurut aturan, kita semua harus keluar." Segera tirai tenda tidak diturunkan. Loseng menoleh dan melihat keluar. Dan dia melihat sebuah ladang tidak jauh dari situ. Tapi ada 700-800 orang baik berdiri rapi bersama. Termasuk muda, tua, wanita, dan anak-anak. Di depan orang-orang ini ada 2 anggota klan iblis yang tinggi. Semuanya ditutupi dengan kulit abu-abu kecoklatan. Tingginya hampir 1 kaki. Dengan 2 taring panjang mencuat dari mulut mereka. Dan mereka adalah utusan iblis. Namun Loseng merasa pernah melihat pembalap iblis selama persidangan berdarah. Binatang fantasi tingkat kelima yang dibunuh Loseng adalah seorang pembalap iblis. Saat ini kedua utusan iblis itu berkeliaran dalam lingkaran dan kemudian berkata dengan tenggorokan tebal, "Hari ini adalah hari ulang tahun gubernur kita. Jadi kita akan mengadakan perjamuan besar dan kita membutuhkan 5 orang.
Wajah pria parubaya itu menunjukkan rasa malu. Dia tampak seperti, "Bukankah 5 orang terlalu banyak? Tidak perlu berdiskusi, yang lebih mudah, kamu, dan kamu." Nah, gadis kecil itu baik, segar dan lezat. Ngomong-ngomong, bawa dia juga. Utusan iblis menunjukkan tangannya yang membuat wajah pria parubaya itu menjadi semakin malu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan prajurit iblis, jadi dia berkata, "Tuan, utusan iblis, ini tidak baik karena gubernur berkata dia tidak menginginkan gadis kecil, tidak sampai mereka berumur 14 tahun. Apakah Anda sangat peduli? Gubernur senang hari ini dan saya ingin makan 2 gigitan yang empuk." Saat dia mengatakan itu, utusan iblis melemparkan tali dari tangannya dan menariknya ke arah beberapa orang. Namun gadis kecil itu ingin melarikan diri, tapi di mana dia bisa melarikan diri dari tali prajurit iblis itu? Sehingga tali itu sudah terpasang dan kuat dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, mata Losen tiba-tiba menyipit dan ada jejak niat membunuh di matanya. Dia akhirnya mengerti bahwa ini memang padang rumput para iblis. Tetapi yang berternak bukanlah manusia, melainkan manusia itu sendiri dianggap sebagai binatang. Jika di padang rumput manusia, sapi dan domba adalah hewan sapi dan domba dipelihara di padang rumput dan hanya disembelih dan dimakan jika sudah gemuk. Tapi di padang rumput iblis, manusia adalah binatang. Dipelihara di sini dan kemudian disembelih ketika mereka sudah gemuk. Tianmu Abadi pernah berkata bahwa benua ini sedang dalam kekacauan dan manusia bukanlah penguasa benua ini. Pada saat ini, Losen memahami betapa lemahnya manusia di benua ini. Memikirkan hal ini, Losen tiba-tiba terbatuk. Dan kedua utusan iblis itu memiliki telinga yang tajam. Dan ketika mereka berbalik, mereka melihat orang lain di dalam tenda, tidak jauh dari situ. "Kenapa ada manusia lain yang belum datang? Bukankah kalian seharusnya berkumpul?" Utusan para iblis berkata dengan heran. Pria parubaya itu menjawab, "Tuan utusan iblis, itu orang luar." "Orang luar lari dari padang rumput lain." Segera salah satu utusan iblis berjalan menuju Loseng. Meskipun Loseng sedang berbaring di kasur dan tidak bergerak, tetapi matanya menatap dingin ke arah iklan iblis. Bahkan ada jejak niat membunuh muncul di pupilnya. Bagaimanapun di wilayah tengah, dunia hampir didominasi oleh manusia. Loseng berkelahi dengan yang lain, tetapi di benua ini, Loseng tiba-tiba memiliki rasa identitas yang besar dengan umat manusia. Penafsiran sutra yang serupa pasti akan mengarah pada penafsiran yang berbeda. "Yah, anak ini sepertinya terluka parah. Mari kita hitung dia sebagai 1 hari ini." Utusan iblis meledakkan tenda Loseng, mengeluarkan jerat dan menaruhnya di kepala Loseng. Namun saat jerat itu terlempar, semburan jiwa tiba-tiba keluar dari pikiran Loseng dan langsung menembus ke dalam pikiran utusan iblis, merobek jiwa iblis menjadi beberapa bagian dan menghancurkan pikiran iblis. Yang membuat utusan iblis itu memegang tali tangannya dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terguncang dan keras. Lalu dia berdiri tak bergerak di tempat, namun punggung utusan iblis menghadap mereka. Faktanya, darah coklat sudah mengalir dari mata klan iblis karena pria klan iblis ini sudah mati. Di bawah angin sepoi-sepoi bertiup dan pria klan iblis itu terbaring telentang. Dan dengan bunyi celepuk, tubuhnya yang tinggi menghantam tanah dengan keras. Ketika utusan iblis lain melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Apa yang terjadi?" Bahkan banyak manusia saling memandang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa utusan iblis tergeletak di tanah seperti ini? Segera utusan iblis yang tersisa mengeluarkan tombak setinggi 10 kaki dan berjalan menuju Loseng. Dengan ekspresi hati-hati di wajahnya,
ketika dia melihat dengan jelas bahwa rekannya di tanah sudah mati. Tombak itu menunjukkan ke arah loseng dan bertanya, "Manusia, apa yang terjadi?" Wajah loseng menunjukkan sedikit sarkasme dan dia menjawab dengan ringan, "Saya membunuhnya." "Anda membunuhnya?" Wajah utusan iblis penuh ketidakpercayaan karena manusia ini terlihat sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh temannya? Bagaimanapun, ras iblis secara alami lebih kuat dari manusia. Bahkan iblis muda pun dapat dengan mudah mencabik-cabik manusia. Di mata iblis ini, manusia memang tidak ada bedanya dengan domba yang jinak. Satu-satunya perbedaan adalah domba tidak dapat berbicara. Percaya atau tidak, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan saya. Anda juga akan mati. Mata loseng berkilat dan jiwanya meninggalkan tubuh lagi, langsung mencekik jiwa utusan iblis. Utusan iblis juga jatuh ke tanah. Melihat dua mayat yang tidak jauh darinya, loseng merutkan kening. Karena 7 atau 800 orang tidak jauh darinya. Semuanya gemetar, namun pria parobaya itu memiliki keberanian untuk datang. Memandangi dua utusan iblis yang tergeletak di tanah dan berkata dengan gemetar, "Saya telah menyelamatkan Anda, mengapa Anda membunuh mereka?" Loseng merutkan kening. "Jika mereka ingin memakan Anda, apakah Anda hanya diam saja? Sekarang mereka ingin memakan saya, tentu saja mereka harus mati. Mengapa mereka pantas mati? Ras iblis memberi kami padang rumput yang luas ini, dan kita seharusnya mengabdikan diri kita kepada mereka." Pemuda itu berkata dengan serius. Mendengar ini, loseng terdiam. Untuk mencapai hal ini sebagai manusia, lebih baik bereinkarnasi menjadi babi. Jika loseng tidak terlalu malas untuk membunuh orang yang tidak bersalah, tanpa pandang bulu, dia akan memiliki keinginan untuk membunuh orang ini saat ini. Iya, para iblis memperlakukan kita dengan baik. Mereka bahkan membawakan kita makanan selama bulan-bulan musim dingin. Jadi bagaimana kita bisa tidak mematuhi mereka? Dengan membunuh dua utusan utama iblis, mungkin kita semua akan mati. Sebelumnya hanya 5 orang yang perlu mati, tapi sekarang ratusan orang pasti akan mati. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini sepertinya setuju dengan sudut pandang pria parubaya itu. Pada saat ini, alis loseng semakin berkerut. Orang-orang ini telah lama ditahan dan mereka tampaknya benar-benar berpikir bahwa mereka adalah ternak dari ras iblis. Tapi masalahnya adalah ternak tidak punya otak. Apakah orang-orang ini juga tidak punya otak? Jadi daripada melihat tatapan tak berdaya dari orang-orang ini, loseng hanya menutup matanya. Lebih baik membuka meridiannya sendiri dengan ketenangan pikiran. Namun tanpa diduga, pada saat ini seorang pria tiba-tiba keluar dan berkata, "Ayah, menurut saya dia benar. Mengapa kita harus memberi mereka makan? Hanya karena padang rumput ini milik iblis." Setelah mendengar suara ini, loseng membuka matanya, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria muda di depannya memegang tongkat runcing, berdiri di depan pria parubaya itu. "Apa yang Anda tahu? Nenek moyang kita sudah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan kita hanya perlu menyumbang beberapa orang selama liburan, dan komunitas kita bisa hidup dengan baik. Kalau kita tidak memberi mereka, bagaimana suku kita bisa bertahan?" Pria tua itu menceramahi dan melihat iblis-iblis yang tergeletak di tanah. Mereka mulai menghela nafas lagi. Sekarang kedua iblis itu sudah mati. Saya khawatir mereka akan membunuh kita semua. Menurut Anda, apakah kita bisa melawan? Mata pemuda itu penuh amarah. Melawan? Melawan iblis? Pria parubaya itu melotot. Bukankah itu hanya mencari kematian? Lagi pula itu sama saja mati, kan? Tapi mengapa saya harus menjadi anak domba yang harus disembelih seumur hidup saya?
Pemuda itu berkata dengan keras kepala. Mendengar perkataan pemuda itu, Lo Sheng sedikit lega. Ternyata tidak semua manusia seperti ini. Manusia-manusia telah ditahan dan harus menjadi makanan iblis. Namun manusia adalah makhluk yang cerdas. Mereka tidak bisa seperti sapi dan domba, dan mereka harus tahu cara berjuang setelah pisau ditaruh di leher mereka. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang akan mengembangkan hati yang memberontak. Sayangnya manusia ini terlalu lemah. Anak muda, siapa nama Anda? Lo Sheng tiba-tiba bertanya. Namaku Tutulu. Pemuda itu menjawab. Mungkin karena dia melihat Lo Sheng membunuh 2 utusan iblis dalam sekejap mata, pemuda itu sangat menghormati Lo Sheng. Oke, saya akan mengajari Anda cara bertarung, kata Lo Sheng ringan. Benarkah? Ada ekspresi harapan di wajah Tutulu. Apakah Anda akan mengajari metode membunuh iblis seperti itu? Mungkin karena dia melihat Lo Sheng membunuh 2 anggota klan iblis tanpa melakukan apapun, dia mengira Lo Sheng yang melemparkannya seperti bermain sulap. Lo Sheng berkata dengan ringan, "Tidak, ini bukan metode ajaib, ini adalah kekuatan. Apakah para iblis ini akan datang lagi?" "Iya," jawab Tutulu. "Bagus sekali, lihat saja dari samping," perintah Lo Sheng. Adapun orang lain, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka telah tinggal di padang rumput ini selama beberapa generasi, dan dimakan oleh iblis hampir merupakan takdir hidup mereka. Meskipun beberapa orang di suku tersebut memiliki keinginan untuk melawan, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena saat bertarung melawan iblis, orang seperti itu pasti mati lebih cepat. Setelah berdiskusi, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan mengabaikan Lo Sheng. Namun pemuda bernama Tutulu memegang tongkat kayu tajam di tangannya dan menjaga Lo Sheng. Selama periode waktu ini, Lo Sheng terus mengeluarkan kekuatan ruang di tubuhnya. Beberapa jam kemudian, Lo Sheng merasakan getaran datang dari tanah. Dia mendongak sedikit dan melihat sekelompok iblis bergegas menaiki kuda, tinggi tidak jauh dari sana. Bahkan kuda-kuda itu tingginya hampir 2 kaki. Bermata merah, jelas bukan kuda biasa. Apa yang terjadi? Di mana pemimpinnya di sini? Itu adalah sekelompok pasukan iblis dan jumlah mereka sekitar 10 orang dan pemimpinnya mengenakan helm yang berat dan memiliki paku di bahunya. Tidak perlu menemukan pemimpin kelompok ini. Sayalah yang membunuh 2 sampah ini, kata Lo Sheng ringan. Anda? Pemimpin klan iblis berbalik dan turun, memandangi 2 mayat klan iblis di depan Lo Sheng. Dengan ekspresi aneh di wajah jeleknya, "Apakah Anda membunuh geng dan Najin?" Tutulu berdiri di belakang Lo Sheng, memegang tongkat kayu tajam dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. "Iya." Lo Sheng mengangguk ringan. Sebenarnya satu-satunya yang bisa dia gerakkan hanyalah kepalanya. Kenapa manusia ini berani melawan? Ini sungguh menarik. Bawa dia kembali. Pemimpin suku iblis melambaikan tangannya, kemudian sekelompok iblis turun dan mengepung Lo Sheng. Bagaimanapun di mata para iblis, manusia memang tidak ada bedanya dengan sapi dan hewan ternak lainnya. Yang membedakan hanyalah daging manusia mungkin lebih empuk. Namun siklus reproduksinya terlalu lama, sehingga lebih merepotkan untuk dipelihara. Oleh karena itu, para iblis umumnya tidak membantai manusia pada hari kerja, tetapi hanya sebagian saja yang dibantai saat ada perayaan besar. Setiap kali ada festival setan, itu juga merupakan akhir dari umat manusia di padang rumput. Pada saat itu, mereka sering membantai lebih dari selusin orang. Meskipun kadang-kadang manusia akan melawan, namun perlawanan itu hanyalah perlawanan simbolis, atau bisa disebut perlawanan mati-matian terhadap kematian.
Namun manusia seperti itu akan semakin membuat jengkel para iblis, dan kematian mereka seringkali akan semakin menyedihkan. Pada saat ini, mata loseng masih sejernih air, meskipun di mata orang-orang iblis itu, loseng hanyalah seekor domba yang menggigit. Namun di mata loseng, iblis setinggi 1 kaki ini seperti semut. Saat iblis-iblis ini mendekat selangkah demi selangkah, pemuda bernama Tutulu di sampingnya mengepakkan tongkat kayu di tangannya. Namun kegugupannya yang berlebihan, membuatnya gemetar terus-menerus. Meskipun Tutulu memiliki sifat perlawanan berdarah di tulang manusia, tetapi dia tidak memiliki kekuatan itu. Ketika banyak iblis mendekat, mata loseng sedikit berkedip, dan jiwa dalam pikirannya langsung meninggalkan tubuhnya. Dan kemudian jiwa itu berubah menjadi pedang dan menyapu ke arah para iblis. Meski tidak ada suara, tetapi jiwa loseng telah masuk ke dalam pikiran banyak iblis, menghancurkan jiwa mereka menjadi berkeping-keping. Plop, plop. Tubuh iblis-iblis ini tiba-tiba bergetar, kemudian menjadi kaku dan jatuh ke tanah. Meskipun membunuh iblis-iblis ini dalam sekejap, ekspresi loseng tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan melirik iblis terkemuka di kejauhan, dan menutup matanya yang dingin. Tapi Tutulu di sebelah loseng berbeda. Bagaimanapun Tutulu sangat dekat dengan loseng. Menghadapi 6 atau 7 iblis, dia siap untuk mati. Dalam hati kecilnya, daripada dimakan oleh iblis, lebih baik bertarung dengan iblis dan bunuh mereka sampai mati. Tapi dalam adegan tadi, pemuda di sebelahnya membunuh iblis-iblis ini hanya dalam sekejap mata. Dan ini adalah cara dewa yang bisa melakukannya. Jadi pemuda yang tidak bisa bergerak ini pastilah dewa yang diutus dari surga. Pada saat ini, dada Tutulu terus naik turun. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Betapa suatu kehormatan bisa berdiri di samping dewa. Loseng tidak tahu bahwa Tutulu akan begitu bersemangat, karena dia sekarang perlu berkonsentrasi untuk mengusir kekuatan ruang yang menyusahkan di tubuhnya. Setidaknya membiarkan tubuhnya bergerak. Menurut Tianmo Abadi, benua ini juga merupakan benua utama, jadi itu harus lebih besar dari wilayah tengah, dan itu harus sebanding dengan benua di mana keempat kerajaan dewa berada. Secara alami, akan ada iblis yang kuat di dalamnya. Jadi sebelum para iblis yang kuat tiba, Loseng harus mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Tapi tidak jauh dari situ, pemimpin iblis yang pandai memberi perintah menatap Loseng dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya dia merasakan ketakutan, karena ketakutan ini sangat asing baginya. Tapi bagaimana iblis bisa takut pada domba? Namun menghadapi seekor domba yang membunuh sekelompok iblis dengan sekali pandang, saya khawatir orang normal juga akan takut. Dan ini mungkin suasana hati pemimpin iblis saat ini. Memikirkan hal ini, pemimpin ras iblis menaiki kudanya dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Awalnya Loseng berencana untuk membunuh pemimpin iblis ini, tapi sayangnya jaraknya terlalu jauh darinya. Belum lagi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, sehingga dia tidak bisa membunuhnya. Lupakan saja, ayo kita bergerak secepatnya. Setelah mengeluarkan kekuatan ruang di tulang belakang, Loseng mulai mengeluarkan ruang di kaki. Karena tidak bisa bergerak adalah masalah besar bagi Loseng, dan itu juga merupakan masalah pertama yang harus dipecahkan. Saat ini, Tutulu di sebelahnya tiba-tiba berlutut ke arahnya. Bahkan orang-orang terus keluar dari tenda itu, dan mereka berlutut ke arah Loseng. Karena mampu membunuh iblis-iblis ini secara langsung. Bagi manusia yang tumbuh di peternakan, mereka adalah makhluk seperti dewa. Atau Loseng sudah menjadi dewa dalam pikiran mereka. Bagaimanapun tidak ada yang mau dimakan. Mungkin naluri untuk menyerahkan beberapa orang dalam kelompok ini setiap tahun. Sebagai imbalan atas kelangsungan hidup mereka. Tapi dengan kekuatan Loseng, memungkinkan mereka melihat cahaya.
Mungkin Loseng adalah dewa yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Namun Loseng tidak memperhatikan mereka. Faktanya dia tidak punya banyak waktu. Dia tahu betul bahwa lawan yang dia hadapi akan menjadi semakin kuat dan dia harus pulih secepat mungkin. 1 jam kemudian, kakinya akhirnya bisa digerakkan kembali. Loseng sedikit berbalik, tidak lagi berbaring di tanah, tetapi duduk tegak. 2 jam kemudian, tangannya juga bisa bergerak kembali. Pada saat yang sama, Loseng mengulurkan tangan dan mengambil pil dari cincin penyimpanan di dadanya dan menelannya. Saat melewati badai luar angkasa ungu, dia meninggalkan banyak kekuatan luar angkasa di tubuhnya dan masih banyak luka tersembunyi. 3 jam kemudian, Loseng melihat garis hitam muncul di padang rumput di kejauhan. Dia menatap sejenak dan kemudian dia tahu bahwa garis hitam itu adalah iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mengerumuninya. Ribuan anggota klan iblis. Loseng menyipitkan matanya ringan. Meskipun Loseng mengikuti jalur membunuh ilmu pedang, dia belum melangkah terlalu jauh, dan orang yang dia bunuh seringkali adalah mereka yang pantas mati. Sehingga para pasukan iblis di depannya adalah makhluk asing bagi Loseng. Karena kalian semua punya cara untuk mati, maka ubahlah itu menjadi roh jahat saya, kata Loseng ringan. Ketika manusia melihat pemandangan ini, mereka melarikan diri ke belakang Loseng dan memandang Loseng dari kejauhan. Meskipun mereka percaya Loseng adalah dewa, bisakah dia mengalahkan begitu banyak iblis sendirian? Sehingga orang-orang ini tidak yakin, tapi Tuhanlah yang menciptakan keajaiban, dan masih ada harapan yang kuat di hati mereka yang bodoh. Di antara iblis-iblis itu ada iblis yang mengenakan helm dan baju besi emas. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dan kemudian semua iblis mengekang kuda tinggi mereka. Melihat Loseng dari jarak 20 kaki. Manusia, apakah kamu dari tanah suci hati ungu? Pemimpin suku iblis bertanya dengan nada muram. Tanah suci hati ungu? Loseng mengangkat alisnya. Apakah ada tanah suci di benua ini? Tapi mendengarkan nada iblis ini, sepertinya itu adalah tanah suci yang didirikan oleh manusia. Mungkin status manusia di benua ini tidak serendah yang dibayangkan saya. Loseng menggelengkan kepalanya dengan ringan, dengan ekspresi diam di wajahnya. Anda tidak perlu tahu dari mana asal saya. Saya tidak tertarik mengetahui dari mana asal Anda, karena Anda bukan dari tanah suci hati ungu. Saya tidak keberatan. Seorang prajurit kecil tingkat 7 benar-benar menyelinap ke peternakan untuk membunuh rakyat saya. Setelah pemimpin itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan ribuan anggota klan iblis berbaris dan menuju Loseng. Prajurit tingkat 7? Mata Loseng sedikit mengembun dan kemudian dia mengerti bahwa prajurit tingkat ke-7 mengacu pada alam dewa penerangan tingkat ke-7. Tampaknya benua ini memiliki nama yang sedikit berbeda untuk alam tersebut, atau itu adalah nama klan iblis. Menghadapi klan iblis yang melonjak, Loseng tidak mundur, tetapi berjalan maju perlahan. Kemudian jiwa dari alam jiwa pertarungan menunjukkan sifat mematikan yang sangat kuat pada saat ini. Karena menggunakan jiwanya untuk menghancurkan jiwa lawan. Bahkan lebih mudah daripada menghancurkannya berdasarkan tingkat kultivasinya. Segera tubuh iblis yang mendekati Loseng bergetar beberapa saat. Lalu jatuh dari kudanya, sehingga dari awal sampai akhir, Loseng bahkan tidak mengangkat tangannya. Dia hanya berjalan diam-diam di antara ribuan pasukan. Sekarang ada juga iblis yang sangat tangguh, yang bergegas menuju Loseng sambil melambaikan tongkat tebal. Meskipun Loseng langsung melenyapkan jiwanya, iblis itu tetap mengayunkan tongkatnya ke arah Loseng. Luar. Loseng yang kena palu gada bangkit dari tanah tanpa cedera.
seperti kematian yang berjalan dan terus berjalan maju perlahan. Melihat itu, manusia di belakang loseng semua menutup mulut mereka. Mata mereka penuh kejutan. Tutulu menangis dan berteriak dengan penuh semangat. Dia adalah dewa. Tapi ras iblis juga makhluk hidup. Bagaimanapun naluri semua makhluk di dunia adalah takut. Jadi meskipun ras iblis itu kuat dan berani, mereka juga takut mati. Lagi pula semua iblis yang mendekati loseng mati dengan aneh. Jadi bagaimana mungkin para iblis lain berani menyerbu? Mereka mengekang kudanya satu demi satu dan menghindari loseng di kedua sisi. Sehingga pasukan iblis yang awalnya seperti tongkat besar, tampaknya telah menghantam batu saat ini dan dipisahkan oleh loseng sendirian. Sekarang tepat di depan loseng adalah pria iblis yang mengenakan helm emas dan baju besi emas. Dan para iblis ini adalah komandan pasukan iblis ini. Di mata komandan ini, budidaya loseng tidak terlalu kuat. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa loseng menggunakan serangan jiwa. Jadi gubernur klan iblis ragu-ragu sejenak dan kemudian bergegas menuju loseng tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun ras iblis tidak pandai dalam kemampuan jiwa di benua yang kacau ini, karena setiap ras harus diperkuat sesuai dengan kekurangannya masing-masing, dan gubernur iblis memiliki harta rahasia yang dapat menahan serangan jiwa. Selama serangan jiwa anak ini tidak efektif terhadapnya, dia akan tetap bisa membunuhnya sendiri, dan ini adalah satu-satunya pemikiran. Ketika gubernur iblis bergegas menuju loseng, menghadapi gubernur iblis yang sebesar bukit, loseng masih berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika gubernur klan iblis bergegas ke loseng, gangjuan merah keluar dari tubuhnya, melompat dari kuda, mengayunkan tombak di tangannya, dan menuju ke arah loseng dengan kekuatan besar. Mencambuk loseng dan keras menghadapi tembakan ini, loseng masih tidak mengelak, membiarkan ujung depan tombaknya mengenai dia. Kekuatan yang dirangsang oleh gangjuan begitu dahsyat, sehingga tembakan ini mungkin mampu meruntuhkan bukit. Mati! Kemarahan gubernur iblis benar-benar dilampiaskan pada saat ini. Bocah manusia aneh di depannya ini sebenarnya menyebabkan lebih dari separuh tentara di bawah komandannya terbunuh. Tetapi pada saat komandan suku iblis menamparnya, jiwa loseng kembali keluar dari tengah alisnya, bergegas menuju pikiran komandan suku iblis dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang. Saat jiwanya bersentuhan dengan gubernur iblis, perisai pelindung berwarna kuning muda tiba-tiba muncul di tubuhnya. Harta karun yang tahan terhadap serangan jiwa. Sayangnya nilainya terlalu rendah. Senyuman tipis muncul di wajah loseng. Loseng memperkirakan bahwa harta karun di tubuh gubernur iblis hanya dapat menahan serangan jiwa pada tingkat senjata spiritual tingkat tinggi. Jika harta ini adalah senjata peri tingkat tinggi atau senjata suci, itu mungkin dapat menahannya. Namun harta itu hanyalah senjata spiritual belaka. Jadi di depan jiwa loseng, di alam jiwa pertempuran, itu seperti kertas. Dua suara terdengar bersamaan. Suara pertama adalah suara penutup pelindung berwarna kuning muda pecah. Jelas di bawah serangan jiwa loseng itu sepertinya cangkang telur rusak. Kemudian jiwa loseng telah menembus ke dalam pikiran gubernur iblis, langsung menghapus jiwanya yang rapuh menjadi beberapa bagian. Suara kedua adalah tombak gubernur klan iblis yang mengenai loseng. Sebelumnya orang-orang klan iblis pada awalnya pandai dalam hal kekuatan. Terlebih lagi tombak ini diaktifkan oleh gangjuan. Itu penuh dengan kekuatan ledakan. Jadi suara yang muncul dari tamparan pada tubuh loseng itu seperti petasan raksasa yang meledak dan memekakkan telinga. Kemudian tubuh loseng dengan cepat muncul kembali seperti layang-layang yang talinya putus, memotong jurang sepanjang 100 kaki dalam sedalam 1 kaki di perumputan. Kekuatannya tidak buruk, kata loseng ringan. Kemudian dia menendang kakinya
berbalik di udara dan melompat keluar dari jurang, mengibaskan semua kotoran dari tubuhnya. Namun kekuatan ruang pada tubuh loseng belum sepenuhnya hilang. Hanya kaki dan tangannya yang bisa bergerak, namun gerakannya masih sangat kaku, sehingga terlihat sangat aneh. Gubernur klan iblis yang menembak ke arah loseng seperti patung tanah liat, berdiri di tanah dengan hampa. Tidak bergerak. Yang banyak tentara iblis yang terdiam, melihat ke arah komandan mereka. Pada saat ini mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa komandan mereka sepertinya telah menggunakan teknik mobilisasi. Segera angin kencang bertiup di padang rumput dan tubuh besar gubernur iblis itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Gubernur sudah mati. Gubernur dipromosikan menjadi prajurit tingkat 10 tahun ini, tapi dia mati di tangan anak pemuda ini. Anak laki-laki itu bukan manusia, dia adalah reinkarnasi iblis. Pukulan terkuat gubernur barusan, bahkan jika badak guntur mungkin menderita patah tulang. Tapi bocah manusia ini baik-baik saja. Dengan kematian gubernur klan iblis telah membuat takut semua bangsawan klan iblis. Dan apa yang membuat mereka semakin ketakutan adalah bahwa loseng menderita pukulan yang sangat kuat dan komandan dan klan iblis dalam satu pukulan. Tetapi tidak ada kerusakan sama sekali. Jadi dalam pikiran sederhana banyak iblis itu sama sekali tidak dapat dipahami. Karena bagi loseng para iblis ini hanyalah ngengat yang terbang ke dalam api. Dan mereka akan mati sebanyak yang mereka datang. Meskipun otak mereka sederhana, mereka tidak mau mati tanpa alasan. Setelah kematian gubernur ras iblis, mereka membalikkan kudanya dan berpencar dengan tergesa-gesa. Pasukan iblis yang terdiri dari ribuan sosok yang mengancam sekarang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.